Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadi Fikri Halim dari Program Studi Pendidikan Geografi kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak bumi dan pengaruhnya terhadap cuaca dan iklim. Sebelumnya kita perlu memahami gerak bumi terlebih dahulu. Gerak bumi terbagi menjadi dua, yaitu rotasi bumi dan revolusi bumi. Gerak rotasi bumi adalah gerak bumi mengitari proses sendiri. Gerak ini terjadi dari arah timur ke barat. Jika kita lihat dari pesawat antariksa, tepat di atas kutub utara, maka bumi berotasi berlawanan arah jarum jam atau arah negatif. Lalu, revolusi bumi adalah gerak bumi pada orbitnya mengelilingi matahari. Bidang orbit bumi mengelilingi matahari ini disebut ekliptika atau jalur yang dilalui oleh suatu benda dalam mengelilingi suatu titik pusat sistem koordinat tertentu. Selama mengitari matahari, proses bumi selalu miring 23,5 derajat tegak lurus dari garis ekliptikanya. Dengan adanya rotasi dan revolusi yang terjadi pada bumi, menimbulkan pengaruh terhadap fenomena yang ada di bumi. Di antaranya terdapat pengaruh dari rotasi, yaitu yang pertama gerak semu harian matahari atau pergerakan matahari dan benda-benda langit dari timur ke barat. Hal ini disebabkan oleh rotasi bumi dari arah barat ke timur yang menyebabkan benda-benda yang kita lihat seolah-olah seperti bergerak ke arah sebaliknya atau dari timur ke barat. Lalu ada pergantian siang dan malam. Hal ini dikarenakan daerah di permukaan bumi tidak setiap saat mendapatkan penyerahan dari matahari. Hanya separuh dari permukaan bumi yang mendapatkan penyerahan matahari pada satu waktu. Akibatnya, terdapat daerah yang tidak mendapatkan sinar matahari yang kita sebut malam hari, sementara sebagian lainnya tersinari matahari yang kita sebut siang hari. Dan hal itu terjadi secara bergantian setiap hariannya. Lalu, perbedaan waktu di seluruh daerah. Dengan berdasarkan garis bujur atau garis khayal yang mengacu pada pergerakan sinar matahari setiap harinya dan tegak lurus terhadap kutub, perbedaan waktu bergantung pada derajat garis bujurnya dan dimulai dari garis bujur 0 derajat yang berada di kota Greenwich. Waktu pada garis bujur standar dinamakan waktu standar atau waktu lokal pada suatu daerah. Yang keempat adalah perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Akibat rotasi bumi, garis tengah khatulistiwa lebih besar daripada garis tengah kutub. Ini menyebabkan percepatan gravitasi di permukaan bumi berbeda-beda. Karena percepatan gravitasi atau G berbanding terbalik dengan radius R2, maka percepatan gravitasi di ekuator atau khatulistiwa akan lebih kecil daripada percepatan gravitasi di kutub. Jadi, jika kita bergerak dari khatulistiwa menuju kutub, maka percepatan gravitasi akan semakin besar. Yang kelima, pembelokan arah angin. Arah angin tidak persis searah dengan arah pergantian tekanan, yaitu dari daerah isobar tekanan tinggi ke isobar tekanan rendah. Ini disebabkan oleh adanya efek gaya Coriolis pada angin. Gaya Coriolis bukanlah gaya sebenarnya, melainkan gaya semu yang timbul akibat efek dua gerakan, yaitu gerakan rotasi bumi dan gerakan benda relatif terhadap permukaan bumi. Gaya Coriolis makin besar dengan bertambahnya lintang tempat dan di ekuator lintang 0 derajat. Gaya Coriolis semakin kecil. Gaya ini menyebabkan pembelokan arah angin ke arah di belahan bumi bagian utara dan kiri di bumi belahan selatan. Perubahan lintasan angin disimpulkan oleh Bois-Ballot, disebut hukum Bois-Ballot yang berbunyi yang pertama, udara atau angin bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Yang kedua, di belahan bumi utara, angin berbelok ke kanan dan di belahan bumi selatan, angin berbelok ke kiri. Lalu yang terakhir, ada pembelokan arus laut. Arus laut muncul karena angin yang bertiup di permukaan laut. Seperti halnya angin, arus laut juga bisa berbelok akibat rotasi bumi. Arus laut dipaksa membelok ketika sampai di belahan bumi utara atau selatan. Pembelokan arus laut ke kanan terjadi belahan bumi utara, sementara pembelokan ke kiri terjadi di bumi bagian selatan. Selain rotasi, bumi juga berevolusi, yaitu mengelilingi matahari dan ini memunculkan beberapa fenomena di permukaannya akibat hal tersebut. Di antaranya adalah gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari adalah gerakan semu matahari dari khatulistiwa bolak-balik antara 23,5 derajat lintang utara dan lintang selatan setiap tahun. Karena matahari selalu berbalik arah setelah
sampai di lintang 23,5 derajat disebut garis balik. Garis 23,5 derajat LU disebut garis balik utara GBU, dan garis 23,5 derajat LS disebut garis balik selatan atau GBS. Garis lintang adalah garis yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Yang kedua, perubahan lamanya siang dan malam. Pada tanggal 21 Maret dan 23 September setiap tahunnya, semua tempat di bumi kecuali kutub mengalami siang dan malam hari sama panjang, yaitu 12 jam. Ini karena semua tempat mendapatkan sinar matahari selama 12 jam dan tidak mendapatkannya 12 jam. Tetapi pada tanggal 21 Juni, ketika matahari ada pada kedudukan paling utara, yakni 23,5 derajat LU atau GBU, belahan bumi utara mengalami siang lebih panjang daripada malam. Sebaiknya di belahan bumi selatan lamanya siang akan lebih pendek daripada malam. Lalu ada pergantian musim. Revolusi bumi dan kemiringan poros bumi terhadap ekliptika mengakibatkan terjadinya pergantian musim sepanjang tahun di daerah iklim sedang. Dalam revolusi bumi, dari 21 Maret sampai dengan 21 Juni, kutub utara makin condong ke arah matahari. Sebaliknya kutub selatan makin menjauh dari matahari. Ini menyebabkan belahan bumi utara mengalami musim dingin. Belahan bumi utara mengalami musim semi atau spring. Dan belahan bumi selatan mengalami musim gugur atau autumn. Pada tanggal 21 Juni, matahari berada di GBU dan kutub utara menghadap ke matahari. Belahan bumi utara mendapat pemanasan lebih besar dari belahan bumi selatan, sehingga di belahan bumi utara mengalami puncak musim panas dan sebaliknya di belahan bumi selatan akan mengalami musim dingin. Sedangkan pada tanggal 23 September sampai dengan 22 Desember, kutub utara menjauhi matahari dan sebaliknya belahan bumi selatan mendekati matahari. Dalam periode ini, belahan bumi utara akan mengalami musim dingin atau winter dan belahan bumi selatan akan mengalami musim panas atau summer, seperti yang ditunjukkan kalender musim di sini. Lalu ada perubahan kenampakan rasi bintang. Nah, gerak revolusi bumi juga mengakibatkan rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. Rasi bintang adalah kumpulan beberapa bintang yang membentuk pola tertentu. Hal ini disebabkan oleh sudut pandang kita di bumi yang bergerak sesuai porosnya dan tidak diam di satu tempat. Lalu ada gerhana bulan dan matahari. Gerhana bulan terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan sejajar posisinya. Bayangan inti bumi akan berbentuk kerucut. Wilayah yang berada di bayangan bumi menjadi sangat gelap. Terdapat dua jenis gerhana bulan. Dilihat dari bagian yang terkena bayangannya, yaitu gerhana bulan total dan sebagian. Gerhana matahari terjadi ketika bulan terletak di antara bumi dan matahari. Bulan menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Meskipun bulan lebih kecil dari matahari, namun bulan dapat menutupi matahari karena bulan lebih dekat ke bumi dibandingkan matahari. Gerhana matahari terbagi menjadi 4 bagian, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari hibrida. Nah, dari semua fenomena akibat gerak bumi, terdapat pengaruhnya terhadap cuaca dan iklim yang berlangsung di permukaan, seperti perubahan arah gerak angin yang mempengaruhi pergerakan awan hujan, perubahan siang dan malam yang mempengaruhi perubahan suhu, pergantian musim akibat revolusi bumi, dan fenomena-fenomena lainnya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadito Fikri Halim dari program studi pendidikan geografi kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak bumi dan pengaruhnya terhadap